Selamat datang di kanal Air, dan selamat datang kembali di kursus Sheet Metal. Beberapa video yang lalu kita belajar tentang cara membuat flansa dasar atau base flange, yang merupakan fitur pertama dari part sheet metal atau lembaran logam yang kita buat. Dalam video ini kita akan melihat beberapa opsi lain untuk membuat base flange atau flansa dasar itu. Ketika kita membuat base flange pertama itu, kita menggunakan apa yang disebut dengan sketsa tertutup tunggal atau single closed sketch. Jadi jika kita mencoba untuk mengedit fitur dari base flange ini, kemudian kita edit juga sketch yang ada di bawahnya, kita dapat saksikan bahwa baru saja kita mendapati single closed profile. Ini hanya satu atau sebuah lembar datar atau single rectangle. Ini disebut sebagai single closed karena hanya punya satu profil, hanya ada satu dari itu semua, dan itu sepenuhnya tertutup. Jadi tidak ada celah di sisi terluar atau kelilingnya itu, sehingga tipe ini disebut single closed. Kita juga dapat membuat base flange menggunakan jenis atau tipe yang berbeda, di mana itu disebut sebagai kontur terbuka tunggal atau a single open contour. Jadi jika kita keluar dari sketsa ini, dan kemudian kita hapus edge flange atau tepi flansa yang telah kita tambahkan, kemudian mengedit sketsa base flange itu, sehingga kita memiliki persegi panjang ini di bawahnya. Di sini, kita akan memilihnya dan menghapusnya. Jadi sekarang kita lepaskan dulu dalam penggunaan sebuah profil tertutup atau single closed profile, dan sekarang kita dapat mencoba sebuah profil terbuka atau single open profile. Jadi misalnya kita hanya akan menggunakan line tool, dan kita gambar saja garis lurus yang melintasi dari origin. Kemudian kita coba atur jaraknya atau panjangnya. Dan saat kita keluar dari sketch, kita bisa saksikan bahwa kita telah membuat base flange atau flansa dasar dari sebuah garis tunggal itu. Jika kita mengedit fitur base flange ini, kita juga dapat mengubah lebarnya di sini. Dan seperti sebelumnya, kita masih dapat mengakses semua parameter dari sheet metal yang kita miliki sebelumnya. Dan kita masih punya folder flat pattern di bagian bawah sini. Alih-alih hanya satu atau sebuah garis, sebenarnya kita juga bisa membuat sketsa yang lebih kompleks. Mari kita edit sketsa di bawah fitur base flange itu, dan kemudian kita gunakan tool line lagi, dan mari tambahkan beberapa garis lagi, mungkin yang vertikal ke atas ini, dan kemudian yang horizontal di sini. Dan kita akan menambahkan beberapa dimensi lagi, jadi semisal 30 mm di sini, dan 30 mm di sini. Jadi sekarang kita memiliki jog shape ini, atau lekuan seperti anak tangga ini. Dan sekarang ketika kita keluar dari sketch atau exit sketch, kita bisa saksikan bahwa garis-garis itu telah menciptakan atau membentuk shape baru atau bentuk baru dari base flange. Jadi ini mirip dengan penggunaan thin feature extrude atau ekstrusi fitur tipis dalam solid modeling secara umum. Jika kita lihat tepi base flange di sini, itu semua sebenarnya melengkung meskipun sketsa di bawahnya benar-benar tegak lurus dan memiliki sudut yang secara langsung atau tajam. Itu karena radius lengkungan secara otomatis diterapkan pada sudut tajam ini. Dan ukuran lengkungan tersebut adalah radius tekuan atau lengkungan yang kita tentukan di folder sheet metal di sini. Sekarang kita memiliki beberapa tekuan pada model ini, dan ini memungkinkan untuk benar-benar meratakannya. Ini tidak mungkin dengan base flange sebelumnya karena hanya satu lembaran datar, tetapi ini bisa dilakukan dengan yang ini karena kita telah memiliki dua tekuan di dalam model ini. Untuk meratakan atau membuat flat ini atau memflatkan dari sebuah part atau bagian, kita hanya perlu menuju ke tab sheet metal, kemudian pilih flatten yang ini di sini. Kita juga dapat memilihnya di bilah alat atau toolbar. Dimanapun bilah alat kita tempatkan, itu merupakan alat yang persis sama. Jadi klik flatten, dan sekarang part tersebut atau bagian tersebut telah benar-benar rata. Kita memiliki garis putus-putus yang menunjukkan lokasi lengkungan. Dan jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda juga dapat membuka menu di tampilan atau menu view. Kemudian di pilihan hide atau show, dan pastikan sketsa kita dihidupkan atau turn on. Sekarang kita juga dapat lihat bahwa fitur pola datar atau flat pattern feature yang merupakan fitur terakhir dari bagian lembaran logam atau sheet metal part kini tidak ditekan atau tidak nonaktif. Jadi menekan atau memilih flatten button itu pada dasarnya hanya menghilangkan fitur pola datar itu atau flat pattern feature. Dan untuk kembali menekuk atau melipat bagian tersebut atau part itu, kita cukup menekan tombol flatten itu lagi. Atau kita dapat juga mengklik ikon ini di pojok kanan atas. Dan sekarang kita dapat lihat bahwa fitur flat pattern dimasukkan atau nonaktif lagi. Jadi pada dasarnya dimatikan dalam model ini. Saat kita membuat base flange menggunakan sketsa terbuka tunggal ini atau single open sketches, kita tidak hanya bisa menggunakan garis lurus. Jadi jika kita mengedit sketsa ini lagi, kita juga dapat menggunakan sesuatu seperti arc atau busur dan juga spline. Kita coba gambar arc, busur di sini. Kira-kira seperti ini. Dan kemudian kita akan membuatnya bersinggungan atau tangent tangan dengan garis lurus di sini. Dan kemudian ketika kita keluar dari sketsa atau exit sketch, kita dapat saksikan
bahwa kita memiliki bagian atas melengkung yang bagus ataupun nice curving top section. Dan kita juga dapat meratakannya atau meluruskannya, dan kita akan mendapatkan pola yang benar-benar rata seperti pada normalnya. Jadi jenis base flange ini mencakup apa yang disebut dengan sketsa terbuka tunggal atau single open sketch. Kita telah membahas apa yang disebut dengan sketsa tertutup tunggal atau single closed sketch, yaitu sketsa tertutup tunggal yang berbentuk seperti persegi panjang atau lingkaran. Jadi itu akan menjadi seperti ini, hanya satu persegi panjang tertutup. Tapi sebenarnya ada opsi ketiga juga. Ini disebut multiple contained closed ataupun kumpulan sketsa tertutup. Kita tidak perlu mengingat semua nama tersebut, namun pada dasarnya yang satu ini hanyalah sketsa tertutup dengan sketsa tertutup lainnya di dalamnya. Jadi misalnya sebagai contoh, kita akan mengedit persegi panjang ini lagi, dan kita dapat memiliki beberapa profil tertutup lainnya di dalamnya. Jadi misalnya ini bisa berupa lubang sekrup atau screw hole, atau mungkin potongan untuk part kita. Dan kemudian ketika kita keluar dari sketsa ini, kita dapat saksikan lubang dan potongan itu langsung di base flange. Secara pribadi, jika saya membuat sesuatu seperti ini, saya mungkin akan memilih mempertahankan fluenza dasar atau base flange hanya sebagai persegi panjang yang sangat sederhana, dan kemudian saya akan menambahkan lubang ini dan memotongnya kemudian. Karena itu memberi kita sedikit lebih banyak fleksibilitas jika kita ingin mematikan fitur atau menyesuaikannya nanti. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita memiliki opsi ini dan kita dapat menghemat satu langkah di sana dan menghemat waktu jika kita mau. Jadi untuk rekapitulasi atau recap, base flange biasanya merupakan fitur pertama di bagian lembaran logam kita atau sheet metal part dan dapat dibuat dengan 3 cara utama. Jadi kita dapat memiliki satu sketsa tertutup atau closed sketch yang merupakan bentuk tertutup seperti persegi panjang atau lingkaran tertutup. Kita dapat memiliki sebuah sketsa terbuka seperti bermacam garis terbuka atau busur, spline, dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, kita dapat membuat multiple content closed ataupun sketsa tertutup dengan sejumlah atau beberapa sketsa tertutup di dalamnya. Itu merupakan yang baru saja kita lihat, jadi itu merupakan bentuk tertutup atau closed shape dengan closed shape atau bentuk tertutup lainnya yang lebih kecil di dalamnya. Jadi kita memiliki beberapa opsi berbeda di sana untuk memulai part kita. Di video berikutnya, kita akan melihat sekilas beberapa bahan lembaran logam atau sheet metal materials. Dan setelah itu, akhirnya kita akan memulai menambahkan beberapa fitur baru ke base flange kita. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.